Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mantan demonstran. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Hari ini kita pemerintah provinsi dan seluruh jajaran DPRD, Polda Jabar, Kodam 3 Siliwangi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan seluruhnya memberikan ruang bagi teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kegundahan, dan otokritik apa yang akan diberikan pada kami sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, kita juga memahami bahwa aksi yang berjalan saat ini bukan hanya diminati oleh mahasiswa, tetapi diminati oleh kelompok lain, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Karena orang kecewa itu banyak, orang patah hati juga banyak, orang patah rezeki juga banyak. Karena seluruh kecewaan itu campur baur dalam sebuah gerakan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya ada konflik, ada gesekan. Sehingga ketika ada konflik dan gesekan itu sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandang keamanan, pasti sudut pandangnya adalah keamanan. Sudut pandang penyelenggara aparat hukum, sudut pandangnya adalah aparat hukum. Tetapi saya sebagai gubernur yang pernah jadi aktivis, pernah jadi pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Islam, memandang itu sebagai kenakalan remaja. Karena kalau remaja hari ini tidak nakal, biasanya tidak jadi pejabat di kemudian hari. Karena yang jadi pejabat-pejabat itu dulunya gini, bener nggak? Mudah-mudahan teman-teman kalau 10 tahun jadi pejabat, kelakuannya tidak seperti saya lah, lebih baik dibanding saya. Untuk itu, karena ini kenakalan, saya juga sampaikan ke Pak Kapolda Jabar sebagai orang tua dari anak-anak di Jawa Barat yang setiap hari berinteraksi, pasti di antara mereka yang ikut demonstrasi itu ada yang nakal. Yang nakalnya ada dua, nakal tanpa kriminal dan nakal kriminal. Kalau yang nakal tanpa kriminal, ngelempar, teriak-teriak, bikin macet. Kalau yang kriminal, bawa senjata, bawa narkoba, gitu kan, itu kriminal. Nah ini nanti mudah-mudahan harapan saya, termasuk ada anak-anak komisial TNI yang masih ditahan, harapan saya mudah-mudahan Pak Kapolda bisa membebaskan mereka. Setuju nggak? Saya atas nama teman-teman mahasiswa, ya kan, mudah-mudahan mereka bisa dibebaskan, karena siapa tahu di antara mereka itu masih ada saudaranya anggota dewan. Gitu, bisa jadi kan, bisa jadi ada saudara saya juga kan gitu. Untuk itu pada forum ini bukan forum kami, forum ada semua. Siapa yang menjadi koordinasi forumnya? Saya dengerin, siapa yang menjadi koordinator forumnya? Silakan. Anda forum, saya dengerin aja di sini. Yang penting pesan saya ke Pak Kapolda sudah sampaikan, dan setelah ini juga saya akan datang ke Polda Jabar menemui mereka. Mudah-mudahan hari ini Pak Kapolda bisa mereka pulang, karena kasihan ibu bapaknya nangis-nangis telepon saya. Ya, ya silakan. Nah ini kayaknya jadi ketua DPR saudara. Bapak bebas. Kan kalau itu juga berani ya ngelewatin ke Polda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panas terik matahari ya. Lautan hari ini atas nama cinta, nasionalisme dan patriotisme kita datang ke sini, bukan hanya ingin berkumpul saja, tapi ada cita-cita yang ingin kita wujudkan. Indonesia emas, Indonesia yang benar-benar, di mana supremasi hukum dan supremasi sipilnya bisa ditegakkan. Kawan-kawan, demokrasi, demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Bangsa Indonesia
kemarin kehilangan demosnya, yang tinggal berdiri hanya Kratos, di mana kekuasaan tidak berpihak lagi pada rakyat. Tapi hari ini Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda yang ada di Jawa Barat terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan keluh kesah kita sebagai warga negara, karena Pak Gubernur pun dan seluruh rekan-rekan Pak Gubernur ingin membangun bangsa ini. Kita satu tujuan, kita satu visi, kita satu misi, bahwa Jawa Barat dan Indonesia harus diperjuangkan, harus sejahtera, harus percaya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan apa di sini, boleh mohon izin Bapak Gubernur. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Rudi Haji Pasung dari Tasikmalaya. Kita tahu teman-teman, Tasikmalaya itu adalah tanah perjuangan, di mana darah mengalir. Kiai Haji Jenderal Mustafa, Kiai Haji Awal Musim, dia menjadi penggerak lokomotif pergerakan nasional yang lahir dan tercetus di Tasikmalaya. Namun hari ini, atas dasar cinta kita pada bangsa ini, yang paling pertama, yang paling utama, mungkin Bapak di sini ada ketua DPR fraksi dan lain sebagainya dari DPD mungkin. Sebetulnya mana sih yang harus kita perbaiki terlebih dahulu? Yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah partai politiknya, karena partai politik menjadi rahim atas kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Semua lahir daripada partai politik. Kalau partai politiknya tidak bersih, maka dia akan melahirkan pemimpin yang kotor. Kalau partai politiknya tidak direformasi dan hanya diisi oleh orang-orang busuk, maka yang lahir adalah kebijakan-kebijakan busuk. Kalau partai politik tidak direformasi, kalau partai politik dibiarkan, diasuh dan diurus oleh orang-orang bengal, maka akan melahirkan perlawanan dari rakyat yang pada akhirnya akan menumpah darahkan rakyatnya itu sendiri. Apabila partai politik diurus tanpa partisipasi publik, dia hanya mementingkan syahwat sematanya, maka yang terjadi adalah pelanggaran HAM, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita tahu teman-teman, di seluruh pelosok negeri ini banyak sekali eksploitasi. Dunia kapitalis telah mengisi dunia ini. Dunia kapitalis telah mengisi bangsa ini, di mana katanya bangsa ini selalu berbicara tentang ekonomi Pancasila, selalu berbicara tentang norma dan nilai Pancasila, tetapi realitas sosial, realita di lapangan yang terjadi adalah dunia kapitalis, di mana keuntungan dijadikan dewa, dijadikan Tuhan. Pada akhirnya dominasi kekuasaan dan dominasi kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan di negara demokrasi kita menentang itu. Tidak boleh yang ada namanya ketidaksetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kesetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kebebasan. Demokrasi selalu berbicara tentang berekspresi dengan lantang. Kemudian kami juga mengkaji isu-isu lokal di Kabupaten Tasikmalaya. Tentu jelas isu-isu lokalnya sangat banyak sekali. Mungkin ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Tasikmalaya punya satu gunung namanya Gunung Galunggung, teman-teman. Gunung itu selalu menjadi gunung yang kita harapkan. Dari gunung itu lahir nama Sukapura, dari gunung itu lahir yang namanya Tasikmalaya. Tapi hari ini silakan Anda datang ke sana. Pengerukan habis-habisan. Mohon maaf, yang terjadi adalah kalau kita berbicara tentang astacitanya Prabowo, banyak sedimen yang mengaliri air-air, banyak sedimen yang mengaliri agrikultur, banyak sedimen yang mengaliri pertanian-pertanian. Pada akhirnya pertanian tidak maksimal, masyarakat tidak mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Maka ini perlu juga kami menyatakan, ini perlu juga diusut, ini perlu juga dibereskan